6B. Hari ini kita bertemu kembali. Pagi ini kita belajar kembali. Jadi alangkah sebaiknya sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah ilmunya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, Nak? Oke, silakan ketua kelas Fauzan pimpin doa, Nak. Sikap untuk berdoa. Berdoa dimulai. Hadir semua hari ini? Hadir. Ada yang tidak hadir, Nak? Tidak. Hadir semua, oke ya? Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran kita nyanyi lagu wajib dulu ya. Nyanyi lagu Garuda Pancasila supaya rasa nasionalisme semakin kuat ya, supaya cinta tanah airnya semakin kuat dan tambah semangat. Oke, ayo Garuda bersih ya. Nanti bunyi apa bunyinya? Bunyi lagunya baru ya, gerakan bunyinya. Ibu mau bertanya dulu ya, ingat. Jadi hari ini kita belajar apa, Nak? Tema berapa? Tentang globalisasi. Keempat, globalisasi. Subtema 3. Subtema 1. Subtema 1. Subtema 1. Globalisasi di sekitarku pembelajaran ketiga. Nah, pada PB ini kita belajar 2 mapel ya. Mapel yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua kita belajar IPA. Bahasa Indonesia kita belajar tentang teks eksplanasi.
Sedangkan IPA kita belajar tentang penyaluran arus listrik ke cara penyaluran arus listrik. Kok bisa sih arus listrik sampai ke rumah? Kok bisa sih listrik itu bisa ke rumah kita? Nah, oke ya. Sekarang Bu Sri bertanya dulu. Pernah enggak anak Bu Sri sebelumnya mendengar tentang teks eksplanasi? Oh, pernah dikit-dikit. Pokoknya pernah dengar gitu ya. Oke. Oh iya. Kira-kira teks eksplanasi itu teks berbentuk apa sih? Nah, siapa bisa membantu jawab itu? Zahira, teksnya fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Ada yang bilang fiksi enggak? Ada. Oh, Faiz, kata Faiz sama Ika, Bu, teks eksplanasi itu non fiksi, fiksi Bu. Kata Zahira, Bu, teks eksplanasi itu fiksi Bu. Penasaran nggak ya? Penasaran ya? Seperti apa sih teks eksplanasi? Nah, kemudian kalau PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ya, pembangkit listrik tenaga air. Itu dari apa sumber energinya kira-kira? Air. Ya. Oke, sekarang untuk menjawab pertanyaannya, kita lihat video ibu ya. Video tentang teks eksplanasi. Siap? Siap. Supaya tidak penasaran lagi. Teks eksplanasi itu macam mana ya Bu? Ya, supaya tidak penasaran lagi. Oke, dengarkan video itu. Jumpa lagi dengan Bu Desi. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Materi kelas 6, tema 4, subtema 1. Teks eksplanasi pengertiannya adalah teks yang berisi informasi tentang fenomena yang terjadi di masyarakat atau informasi tentang suatu hal, misalnya tentang budaya masyarakat, gejala alam, dan sebagainya. Fungsi dari teks eksplanasi adalah memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua, deretan penjelas atau isi. Sedangkan yang ketiga yaitu penutup atau kesimpulan. Pernyataan umum atau pembukaan berisi informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan. Sedangkan deretan penjelas atau isi berisi urutan, uraian atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Sedangkan penutup atau kesimpulan merupakan simpulan dari teks atau pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks. Contoh teks eksplanasi itu pada bacaan yang berjudul Kompor Komnet, Kompor Tanpa Api. Mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Ganjar Chandra Sumendar menciptakan komnet atau kompor magnet. Komnet tidak menghasilkan api, melainkan hanya dapat memanaskan material bersifat magnetik. Pegangan alat masak tidak akan menjadi panas jika menggunakan komnet, meskipun alat masak terbuat dari logam. Kertas yang diletakkan di atas komnet pun tidak akan terbakar. Komnet otomatis akan mati ketika alat masak diangkat dari atasnya. Ada 2 jenis pemanasan pada komnet, yaitu panas dan hangat. Pemanasan tersebut dapat diatur sesuai kebutuhan. Panas dalam komnet dihasilkan melalui listrik dalam komnet yang menciptakan induksi elektromagnetik. Agar lebih cepat panas, tungku pada komnet terbuat dari bahan keramik. Komnet buatan Ganjar diklaim hemat dan murah karena kompor ini hanya memerlukan daya 300 watt dan dijual dengan harga 70.000 hingga 1.500.000.
umum atau pembukaan. Sedangkan paragraf yang kedua merupakan deretan penjelas atau isi, yaitu menjelaskan paragraf pertama yang masih bersifat umum. Sedangkan paragraf yang terakhir atau yang ketiga yaitu penutup, yaitu berupa kesimpulan lanjutan dari bacaan yang ada di paragraf pertama dan kedua. Jadi bisa kita simpulkan bahwa teks eksplanasi itu strukturnya terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau pembukaan. Sedangkan yang kedua strukturnya yaitu berupa deretan menjelas atau isi. Dan struktur yang ketiga yaitu penutup atau kesimpulan. Demikian materi dari Bu Desi. Sampai jumpa. Nah, oke. Sekarang kita analisa video tadi ya. Mari kita analisa bersama-sama. Setelah anak Buksil memperhatikan video tadi, ada nggak kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang muncul? Lihat deh ya. Serasa ada. Siapa yang mau bertanya tentang video yang diperhatikan tadi? Nah ya, Fauzan mau nanya apa tuh? Jadi apa ada maksud dengan teks eksplanasi? Jadi teks eksplanasi itu apa, Bu? Terima kasih sayang ya. Jadi teks eksplanasi itu apa, Bu? Ya, apa ya teks eksplanasi itu? Oke, simpan dulu pertanyaannya ya. Nanti Busil maunya gini. Anak Busil bertanya, tapi nanti mampu menjawabnya sendiri. Dengan bimbingan itu tentunya ya. Tapi Bu bimbing, tapi anak Busil jawabnya sendiri nanti. Nah, oke, bagaimana caranya? Nantikan ya. Busil simpan pertanyaan Fauzan dulu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Faiz. Apa aja contoh teks eksplanasi? Oke, makasih Faiz. Faiz bertanya, Bu, apa saja contoh Teks eksplanasi itu, Bu. gimana sih Bu teks eksplanasi itu, Bu? Begitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Fairuz. Apakah teks eksplanasi itu memiliki struktur, Bu? Apakah struktur eksplanasi itu ada, Bu? Kalau yang gimana bentuk strukturnya ya? Kan masih penasaran ya. Oke, ada lagi nak? Oke, Karen. Jadi teks eksplanasi itu kejadian nyata yang menunjukkan. Nah, oke, kasih Karen. Jadi teks eksplanasi itu kejadian nyata atau melalui ya, Bu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, Bu tampilkan sebuah teks. Ya, perhatikan teksnya dengan baik. Nanti akan terjawab pertanyaannya yang disampaikan tadi. Oke. Nah, ini ya. Teks apa ini? Menyalurkan energi listrik. Berarti teks apa itu? Teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu fiksi atau non fiksi? Coba bentuk mau jawab. Oke, Virus. Non fiksi ternyata ya. Karena kalau pendekatan energi listrik itu teks dan fiksi. Kelas berapa ada Ibu belajar fiksi dan non fiksi? Nah, ya jadi pelajaran itu jangan dilupakan nak. Dia bersambung nanti itu berhubungan nanti ya. Nanti PM kelas 6 ini juga berhubungan nanti ke SMP. Lanjut ke SMA. Lanjut ke perguruan tinggi nanti. Ya. Jadi dia adalah berbentuk teks non fiksi. Teksnya nyata ya, bukan rekaan pengarang, bukan teksnya. Oke. Ini teks paragraf pertama. Teks Busil ada 3 paragraf. Ya, ini paragraf pertama ya nak ya. Oke, siapa yang mau bantu Ibu membacakan? Oke, Gibran, silakan Gibran. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahnya? Listrik memiliki cara penting dari globalisasi. Dapat dikonfirmasi bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi yang berbagai di berbagai bidang yang didukung oleh program listrik sebagai sumber energi. Listrik dapat dihasilkan dengan manfaatkan sumber energi yang di alam seperti aliran listrik, aliran air sungai PLTA, panas bumi PLTU, aliran angin LTA, dan sebagainya. Nah, terima kasih Geben. Nah, jadi nak paragraf 1 ini dia menjelaskan bentuk apa
ya? Secara umum atau secara rinci dijelaskan dulu? Secara umum ya. Berarti pernyataannya berbentuk umum. Nah, berarti struktur teks eksponensi kita yang pertama terdapat pada paragraf 1. Pintar. Jadi apa struktur eksponensi kita yang pertama? Pernyataan umum. Nah, berarti terjawab ya. Pertanyaan kalau satu sudah terjawab. Berarti teks eksponensi itu berbentuk teks non fiksi. Nah, ini untuk masuk ke struktur kita. Oke, yang paragraf kedua. Siapa mau bantu Ibu? Siapa? Pak Is mau. Nah, nanti adiknya paragraf ketiga ya nak ya. Oke, silakan Pak Is. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTEP yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator. Menurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi untuk diturunkan kembali tegangannya. Dalam gardu terdistribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Oke, terima kasih Pak Is. Nah, itu paragraf berapa nak? Sebetulnya dia menjelaskan nggak? Ya, Menjelaskan tentang apa? Tentang isi dari teks ya? Ya, biasanya paragrafnya lebih panjang ya nak ya? Iya. Berarti paragraf itu paragraf berapa? Dua. Berarti struktur eksplanasi yang kedua terdapat pada paragraf berapa? Paragraf 2. Pintar. Nah, berarti paragraf 2 itu dia menjelaskan apa? Tentang isi dari teks. Berarti dia deretan penjelas. Nah, pintar nih. Jadi paragraf kedua itu dia menjelaskan struktur teks ekspansi yang kedua. Paragraf kedua struktur ekspansinya deretan penjelas. Oke, paragraf ketiga Latifia. Oke, silakan Latifia. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Oke, terima kasih sayang. Nah, jadi paragraf ketiga itu dia menyimpulkan ya dengan adanya listrik. Nah, jadi kesimpulan. Oleh karena itu, maka dari itu berarti itu apa Fauzan? Berbentuk apa nak? Apa kesimpulan? Kesimpulan. Jadi paragraf ketiga pada teks eksponensi strukturnya adalah kesimpulan. Bisa nak? Bisa. Oke, alhamdulillah. Dan sudah pertanyaan ibu anak ibu tadi semuanya? Sudah. Jadi analisa video sendiri. Ajukan pertanyaan jika tidak mengerti. Pahami teksnya, analisis teksnya. Usul bantu sedikit-sedikit, jawab sendiri. Pintar namanya. Tangan dulu. Oke. Karena sudah paham, ayo kita kerjakan LKPD kita. Nah, ini teks tunggu dulu, teks ini dia berisi tentang apa ini? Hanya listrik ya. Oke. Jadi pahami teksnya dengan baik. Nanti di LKPD juga pahami juga teksnya dengan baik. Nanti dia berhubungan dengan IPA. Jadi di dalam teks eksponensi bahasa Indonesia terdapat materi IPA. Karena kita belajar tematik ya nak ya. Sudah biasa seperti ini kan? Iya. Oke, waktu ibu. Nanti setelah LKPD-nya ditulis kita presentasikan di depan ya, program kelompok.
Oke, sip ya. Oke, sudah dapat KPD semuanya, Nak? Sudah. Belum, Nak? Dan ini lagi, Nak. Langsung lempar evaluasi ya. Kita evaluasi, jangan kerjakan dulu, simpan dulu. Nah, dan langkah pertama pengisian KPD adalah buat nama kelompok dulu. Sudah buat nama kelompoknya? Sudah. Nah, belum. Buat dulu ya. Belum dibuat kan? Belum. Buat dulu. Bu Sir kasih waktu berapa menit kira-kira? 15. 10 menit bisa enggak? Bisa. Tapi tadi sudah mengerti. Ya. Iya. 10 menit cukup. Nah, buat nama anggota kelompok. Sudah? Nah, kalau sudah, baca petunjuk pengisian LKPD. Nah, sudah baca? Sudah. Oke, jikalau sudah, isi LKPD-nya. Dikirimkan ke telepon diingatkan rekamannya, habis itu sampai ke dan yang ini dikirimkan pabrik, habis itu dikembalikan lagi ke kelas motor untuk diketik labelnya. Listrik yang sudah turun 220 kp 220 volt disalurkan ke rumah. Paham ya? Oke, mantap. Lanjut. Nah, ada bisa? Itu sampai mana? Oke, ayo party. Oke. Mikrohidro. Iya.
Kita diskusikan. Itu padilah jadi kerja. Oke. Finish. Finish. Oke. Sampai bagian sudah selesai. Sampai bagian teks ekspansi sudah selesai, nah? Oke. Nah, sekarang tutup KPD-nya. Kembali ke ibu. Oke. Nah, teks kita tentang apa sayang? Oke, menyalurkan energi listrik bagaimana bisa sampai ke rumahmu. Nah, kenapa bisa ada listrik di rumah Pak Is? Kenapa lampu rumah Feris bisa hidup? Kenapa kipas angin di rumah Vira bisa hidup? Kenapa AC di kamar Karin bisa hidup? Kan ya? Itu pakai apa? Listrik. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara menyalurkan energi listrik ke rumah. Dari mana kita lihat? Dari teks ekspansi. Teks ekspansi kita sudah menjelaskan bagaimana kok bisa ya sumber energi air bisa menghasilkan listrik. Kok bisa? Ya, itu kenapa bisa terjadi? Karena ada pengaruh, salah satunya adalah globalisasi. Itu satu manfaatnya ya. Yang dulunya orang tidak bisa beraktivitas malam hari, sekarang sudah bisa. Itu dari manfaat ini. Itu kok bisa? Nah, ya. Sekarang siapa bisa sudah dibaca teksnya? Sudah bisa dibaca teksnya. Kemudian sudah paham belum tentang teksnya? Sudah dicari informasi penting dari teks sudah di KPD kan? Sudah diisi bagian teks ekspansi di KPD kan? Kira-kira sudah terbayang belum bagaimana cara menyalurkan listrik ke rumahmu? Sudah? Oke, sudah. Kalau sudah, siapa perwakilan kelompok yang mau tampil? Yang mau di depan di tempat duduk aja dulu. Bagaimana cara mulai dari menghasilkan sampai dia menyalurkan? Siapa bisa menjelaskan? Siapa? Kelompok siapa bisa? Virus bisa? Coba ya nak, harus berak. Enampe anak pin, anak soleh, anak pebek, tepil. Tepil. Silakan Virus. Iyalah begitu. Pertama-tama Baca salam dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penyaluran dan pembangkitan energi listrik. Pertama-tama, air yang cukup deras disalurkan melalui pipa-pipa khusus ke turbin. Lalu air yang tadi disalurkan akan mengembangkan turbin. Turbin yang berputar akan menghasilkan energi listrik di generator. Setelah dibangkitkannya energi listrik, lalu dinaikkan tegangan di transformator. Dinaikkan tegangan listriknya ke transformator. Setelah dinaikkan tegangan transformator, lalu disalurkan melalui sutet atau sistem transmisi. Setelah disalurkan melalui sutet atau sistem transmisi,
Lalu diturunkannya kembali tegangannya menjadi 20 kV. Lalu disampaikannya ke rumah-rumah warga dengan tegangan 220 volt. Oke, Masya Allah. Yang lain. Tepuk tangan supaya Asma. Keren. Virus, boleh bertanya. Duduk, Nak. Berarti virus tadi taunya tuh dari mana? Dari teks eksplanasi tadi. Jadi virus baca tadi. Terus virus pahami. Terus cari informasi pentingnya. Salin teks paragraf strukturnya ke bagan. Terus ketemu cara menyalakan energi listrik dari teks eksplanasi bahasa Indonesia kita. Oh, pintar. Memang seperti ini yang pintar ya. Oke. Ada yang mau bisa selain virus? Satu orang? One people? Oke. Kais bisa? Bisa dong. Sobat. Oke. Kais. Baca salamnya Nak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan penyaliran energi listrik dari sumber energi listrik ke energi listrik yang pertama-tama, air yang deras dari air sungai akan dialirkan ke pipa khusus yang akan disalurkan ke turbin. Air yang sampai ke turbin akan dialirkan ke turbin. Dan turbin akan menghasilkan listrik dari generator yang mengambil dari turbin yang berputar. Generator yang menghasilkan listrik akan dikirimkan ke transformator atau berbentuk untuk menaikkan tegangan listriknya hingga 500 kV. Listrik juga akan dikirimkan ke sudet atau sistem transmisi atau saluran udara listrik tinggi. Lalu dikirimkan kembali ke transformator untuk diturunkan tegangannya hingga 20 kV. Yang dikirimkan lagi ke sudet, lalu akan diturunkan lagi tegangannya sebelum dikirimkan ke rumah warga hingga 220 volt. Setelah itu baru bisa dikirimkan ke rumah warga. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan sayang. Faiz, boleh bertanya. Berarti Faiz tahunya dari mana? Dari teks eksplanasi tadi. Berarti dari teks eksplanasi tadi, Faiz bisa menggali informasi tentang bagaimana saya mengalirkan arus listrik. Berarti dari menganalisa teks, mencari informasi dari teks, memasukkan strukturnya ke bagan, Faiz tahu ya. Berarti bisa menganalisa sendiri ya, Nak ya. Oke, mantap. Tepuk tangan lagi. Nah, sekarang ada namanya mikro. Ya, namanya mikro. Jadi kita tidak pakai pipa-pipa besar, tidak pakai air terjun yang besar, air sungai yang deras, tidak. Nah, kok bisa? Jadi kita memanfaatkan energi air. Ya, karena ada di daerah-daerah pelosok-pelosok sana yang listrik tidak masuk, mereka memanfaatkan cara mikro. Ya, bisa? Oke, penasaran? Oke, lihat gambar ibu ada di kedua. Aliran sungai. Nampak? Oke. Nampak tulisannya? Nampak. Nampak gambarnya satu apa? Coba baca Amira, satu gambar apa itu? Aliran? Oke, baca Amira, satu. Aliran sungai menjadi sumber energi dari Oke, berarti dia memanfaatkan aliran apa itu, Nak? Nampak warna merahnya kemana? Nah, itu sungainya. Kemudian dialirkan. Nampak dia bikin aliran. Jadi dia akan pakai pipa-pipa besar khusus ya. Tapi ini lebih murah pokok pembuatan listriknya. Ada paham tuh? Paham dong. Oke, yang nomor 2 baca 8. Oke, Gali. Bisa Gali? Oke, nomor 2 Gali. Saluran air. Saluran air digunakan untuk meningkatkan air
Saluran air biasanya dibuat miring agar air mengalir lebih deras. Kemudian saluran air sekitar 25 derajat. Oke, terima kasih Gali. Nah, yang pertama kita memanfaatkan daerah sungai seperti di kartu kali merah tadi. Yang kedua kita buat saluran air. Oke. Yang ketiga siapa bisa baca? Oke, DB. Jadi yang ketiga kincir air. Jadi kita memanfaatkan kincir air sehingga dapat mengubah energi potensial air dan dihubungkan ke generator. Yang keempat, Karim. Karim saya cat. Kincir air dengan generator. Kincir air dengan generator dapat menggunakan sabuk, roda gerigi, atau dapat dihubungkan langsung pada pros kincir air dan generator. Oke, makasih ya nak. Jadi kalau di PLTRA dia turbin yang menggerakkan ya, turbin yang bergerakkan ya. Kalau di sini enggak, kita membuat penghubung kincir air dengan generator. Jadi itu yang nanti yang menggerakkan, bukan turbin. Udah paham? Oke, lanjut yang kelima. Oke, Haikal. Oke, generator berarti sama di sini ya. Generator di sini contohnya apa biasanya? Dinamo ya. Oke, generator berfungsi mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Jadi energi listriknya terbentuk di mana? Dinamo. Oh, baik. Oke, yang keenam. Oke, tadi. Saluran transmisi merupakan saluran penyaluran energi listrik ke konsumen. Nah, jadi kalau transmisi ini yang menyalurkan energi listrik ke rumah-rumah. Paham? Mengerti? Sudah. Sekarang jikalau sudah, silakan lanjutkan mengerjakan LKPD-nya. Semangat! Cepat ya, nak. Berapa menit? 5 menit selesai. Selesai dong. Sudah. Anak NMP kan fit? Anak soleh-soleh?
ganti teks eksplanasi yang listrik yang penyaluran mikrohidro. Oke, silakan ikut mana? Baca salam sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kelompok lain? Nah, tunggu dulu nak, biar Nabil, Hadi sama si Gali ke depan. Ya. Ayo dong. Oh, semuanya lah. Tapi yang baca nanti Virus. Kan kelompok kan? Sama kan? Nah ya, silakan nama kelompok Virus ya. Nabil yang mana? Itu saya teman kita. Oke lah. Ya, kita sama kelompok. Oke, salam lagi. Sama-sama. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan energi listrik dihasilkan pusat pembangkit listrik yang listrik tersebut menaikkan tegaknya oleh konstruktor tenaga listrik hingga 500 kV, lalu kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem distribusi yang dinamakan sebagai udara pembangkit listrik yang menyalurkan listrik dari pusat pembangkit perangkat kedua atau kesimpulan. Jadi dengan adanya listrik, jadi masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan tentang cincin air akan melihat energi yang disalurkan melalui cincin air yang bergerak. Cincin air yang bergerak akan mengubah dinamo yang menjadi dinamo akan mengubah cincin air menjadi energi listrik selanjutnya disalurkan ke rumah-rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sayang, silakan duduk. Oke. Ada yang berbeda enggak dengan kelompok Virus? Ada yang berbeda? Ada Faiz, mana yang berbeda? Dari awal sampai kesimpulan. Berarti tadi teks eksplanasinya beda. Kalau penyaluran mikrohidronya sama. Masih ada beda dari segi bahan. Oke, berarti kata Faiz, Bu, saya beda dikit sama Virus, Bu. Kita lihat punya si Faiz ya. Oke, silakan kelompok Faiz ke depan. Oke, ayo Faiz. Salam nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Faiz Arubra. Guru teman saya Gibril Alaturi, teman saya Sabita Anita, dan teman saya Anissa. Baiklah, saya akan mulai membacakan mulai dari penyaluran energi listrik. Kalau nasi kita saya nak bagiannya ya. Oke. Listrik
listrik memiliki peran penting di area globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peranan listrik sebagai sumber energi di dunia. Setelah itu, ada berbagai sumber energi yang dihasilkan. Salah satunya adalah PLTA. Cara penyalurannya adalah setelah energi listrik yang dihasilkan dari penyaluran akan dipusat pengembangkan listrik untuk dinaikkan tegangannya oleh transformator hingga 500 kV, baru disalurkan menggunakan saluran udara ekstra tinggi atau super yang melintasi banyak wilayah, lalu akan diturunkan kembali menjadi 20 kV, lalu akan disalurkan lagi ke gardu induk untuk diturunkan menjadi 200 volt, lalu dikirimkan ke rumah warga. Dengan adanya listrik kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari belahan dunia. Tanpa adanya listrik tentu hal tersebut tidak bisa terjadi. Kedua, saya akan menjelaskan tentang PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikro dan hidro. Pertama, aliran sungai yang mengalir ke kincir air. Setelah itu, air akan bergerak deras karena kemiringan dari saluran air yaitu 25 derajat. Setelah itu, kincir air akan berputar menggerakkan generator. Generator akan menghasilkan listrik lalu dikirimkan menggunakan sistem transmisi ke rumah warga masing-masing. Baiklah, sekian mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang ya. Oke. Paham kan, Nak? Paham. Oke. Sekarang Bu tanya lagi, sudah paham? Apa yang kita pelajari hari ini? Siapa bisa menjawab? Karen, silakan. Berdiri Karen. Oke. Apa yang terjadi hari ini? Satu. Nah. Oke, tepuk tangan untuk Karen. Karen kita pertama kita melakukan eksplorasi, Bu. Habis itu kita belajar tentang penyaluran tenaga air dan mikrohidro. Oke. Kemudian ada nggak kesulitan anak ketemu ketika melalui proses pembelajaran? Di mana ada kesulitannya? Ada nggak kira-kira? Hah? Tidak. Dan ada kesulitan sedikit pun. Mengerti? Mengerti. Paham? Paham. Bisa menganalisa video sendiri? Bisa. Bisa menjawab pertanyaan yang diajukan sendiri? Bisa. Bisa kerjakan KPD-nya dengan lancar? Bisa. Semua kelompok berperan nggak? Ya, alhamdulillah. Sekarang ada yang merevaluasinya? Ada. Oke. Ada kan itu? Sudah selesai? Udah? Udah. Lagi itu temannya.
5. Ya. Nah, sudah nak? Sudah. Oke. Berarti sekarang kita tutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga yang kita pelajari hari ini menjadi berkah, ilmu yang